Menurut saya sendiri jawabannya iya, karena harfiahnya manusia itu adalah makhluk sosial gitu. Jadi eh, menurut apa yang saya pahami tentang manusia adalah makhluk sosial itu karena di dunia ini kita bekerja, kita belajar, dan itu nggak bisa berdasarkan eh, sendiri-sendiri gitu. Kita nggak bisa individu. Terus juga dalam berpikir mungkin setiap manusia punya kapasitas dalam otaknya gitu ya. Jadi terkadang suatu hal yang di luar kapasitas dari otak seorang individu itu uh, harus saling bertukar lah. Jadi intinya harus saling bertukar pikiran gitu untuk saling belajar. Nah itu kenapa alasannya saya setuju kalau setiap manusia itu membutuhkan manusia lainnya gitu. Kalau saat ini bergantung sama seseorang, kondisinya iya, karena kebetulan saya sendiri juga ada di dalam suatu organisasi di kampus yang dimana itu uh, ada ketergantungan gitu loh. Maksudnya ketergantungan ini ya untuk melakukan banyak hal atau banyak kegiatan ini saya bergantung ke orang-orang yang saya percaya, atau mungkin baik dari yang secara strukturnya di atas saya atau di bawah saya gitu. Kalau itu berdasarkan pengalaman pribadi saya pernah merasakan dalam suatu hubungan yang di dalam hubungan itu saya mendapatkan kerugian gitu. Mungkin secara singkatnya saya rugi dari soal waktu dan juga soal materi gitu yang pernah saya alami. Uh, untuk saat ini saya merasa ada orang yang bergantung ke saya karena seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kondisi saat ini saya tergabung dalam suatu organisasi di kampus yang dimana saya memiliki suatu jabatan, dan di situ beberapa staff saya bergantung kepada saya karena secara keputusan itu mungkin diambil oleh saya gitu. Jadi beberapa orang yang bergantung pada saya ini akan mengikut dengan keputusan atau arahan yang saya ambil gitu. Dan untuk menanggapinya, sebenarnya ini juga suatu hal yang baik gitu ya ketika ada orang yang bergantung ke kita, karena itu juga jadi salah satu cara untuk mengembangkan diri gitu, untuk bisa mengasih keputusan dengan tepat, dan juga uh, untuk mengasih arahan lah gitu. Dalam mencapai saat ini saya punya suatu goals gitu, dan dalam mencapai suatu goals itu yang udah pasti saya menentukan tujuan dulu. Jadi kayak ya termasuk tadi goals itu udah termasuk tujuan. Jadi penentuan goals, setelah itu penentuan strategi gimana caranya mencapai goals tersebut gitu. Jadi step by stepnya apa gitu yang distrategiin. Terus juga semisal memang goalsnya tidak tercapai, setidaknya sudah ada pergerakan atau sudah ada usaha yang saya lakukan untuk mencapai goals tersebut, meskipun nantinya tidak tercapai gitu. Dan juga mungkin salah satu caranya adalah menaruh goals yang sedikit lebih tinggi agar kita terpacu atau termotivasi. Cara menyelesaikannya atau menghadapinya. Menurut saya cara yang paling tepat yang pertama adalah ketenangan gitu. Jadi dengan adanya ketenangan di dalam diri itu sudah pasti bisa uh, mengontrol seluruh uh, yang ada di diri sendiri gitu. Seperti misal mengontrol emosi, terus juga mengontrol berpikir secara jernih, dan juga mengontrol supaya diri kita sendiri nggak merasa tidak merasa jatuh gitu, baik dari mental maupun fisik. Dalam mengatasi suatu konflik, yang pertama tadi saya pernah mengalami suatu konflik di dalam suatu kelompok. Terus untuk cara menanganinya itu yang pasti kita respect gitu dengan beberapa perbedaan yang ada. Terus juga berpikir secara rasional, di mana pendapat-pendapat mana nih yang kira-kira itu baik gitu, dan juga
dalam menyelesaikan sebuah konflik tersebut adalah mensatukan atau mengasimilasikan pikiran-pikiran yang berbeda tersebut menjadi suatu pikiran yang menyelesaikan. Yang alasannya? Kalau pertanyaannya pernah, untuk mendapatkan suatu balasan, jawaban jujur dari saya sebenarnya pernah gitu. Dan apa yang saya harapkan dari suatu perbuatan baik yang saya lakukan adalah perbuatan baik juga gitu. Jadi ketika saya melakukan perbuatan baik, saya berharap ketika saya di kondisi yang krisis atau kesusahan, saya mendapatkan respon baik gitu dari orang yang pernah saya bantu. Kalau untuk seberapa besar tidak meninggalkan, itu cukup besar gitu untuk nggak meninggalin teman yang sedang kesusahan gitu. Cuman harus ngelihat juga konteksnya, kira-kira apa nih dia dalam kesulitan apa, apakah hal tersebut masih di dalam kapasitas dari saya sendiri gitu. Jadi ketika emang masalahnya masih bisa saya bantu dengan semaksimal kapasitas saya akan bantu gitu. Cuman kalau misalnya kesusahan yang sedang dijalani oleh teman saya ini di luar kapasitas saya dan juga terlebih mungkin akan merugikan saya, mungkin saya tidak akan banyak bantu gitu. Sampai saat ini saya merasa untuk berkompetisi dengan sesama manusia, saya merasa tidak berkompetisi gitu. Yang saya rasa sesama manusia, termasuk kayak ke teman, ke keluarga, atau ke saudara-saudara saya merasa saling membantu gitu. Tapi kalau untuk berkompetisi, saya merasa saya berkompetisi dengan diri sendiri, karena apa yang saya lihat dari orang lain gitu, itu yang membuat saya termotivasi dan akhirnya saya berkompetisi dengan diri saya sendiri gitu, untuk memacu supaya diri saya bisa lebih berkembang.